Shalom, selamat pagi keluarga besar Community of Miracle yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali di dalam renungan pagi, dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang terlalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami hidup dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami tahu bahwa berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan sudah sediakan bagi kami di pagi hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau duduk dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kehidupan kami senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Berbicaralah bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Melayani adalah keharusan, bukan pilihan. Melayani adalah keharusan, bukan pilihan. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Melayani adalah keharusan, bukan pilihan. Salah satu tujuan Allah menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, adalah untuk melayani sesama kita. Keselamatan yang kita sudah peroleh, Allah tidak mau kita menjadi orang yang berhenti dengan melipat tangan dan tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Allah mau kita juga membawa keselamatan itu kepada mereka, sehingga mereka pun boleh ada di dalam keselamatan yang menjadi bahagian setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari kisah talenta yang kita sudah baca tadi. Di dalamnya ada prinsip dalam melayani. Ada hal-hal yang mendasari kita harus melakukan pelayanan. Ada 3 hal yang akan saya bagikan pagi ini. Yang pertama, prinsip dalam melayani. Yang pertama adalah bagian pelayanan yang diberikan bukan karena kita bisa, tetapi karena Tuhan melihat kita bisa. Saya ulang sekali lagi, bagian pelayanan yang diberikan bukan karena kita bisa, tetapi karena Tuhan melihat kita bisa. Dari kisah yang kita baca di atas, Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ kita melihat bahwa ketika Tuhan akan memberikan talenta kepada hamba-hambanya,
Tuhan ini tidak bertanya kepada hamba yang pertama, berapa talenta yang kamu bisa jalankan? Begitupun dia tidak bertanya kepada hamba yang kedua dan yang ketiga. Tetapi Tuhan ini langsung memberikan talenta itu, membagi-bagikan talenta itu kepada hamba-hambanya. Yang pertama diberikan 5, yang kedua diberikan 2, dan yang ketiga diberikan 1. Berarti Tuhan tahu kemampuan masing-masing hambanya. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, ketika kita sudah diselamatkan dan kita diminta untuk melayani sesama kita, seringkali kita berkata, "Maaf, saya tidak bisa. Maaf, saya tidak mampu untuk melakukan itu." Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa ketika Tuhan memberikan kepercayaan untuk kita melayani, bukan karena kita bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi karena Tuhan melihat kita bisa. Karena Tuhan lihat kita bisa, maka Tuhan memberikan porsi tanggung jawab itu kepada kita masing-masing. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Yang pertama, saudara, kalau kita tahu bahwa porsi dan tanggung jawab itu harus kita lakukan, maka Tuhan mau yang pertama, laksanakan. Lakukan sesuatu, jangan berdiam diri. Kedua, berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita, jangan kita berjalan sendiri. Kita harus selalu berpusat kepada Kristus, selalu tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Bagaimana cara saya harus mengerjakan? Kita harus bertanya kepada Kristus, karena Dia adalah pimpinan dari proyek yang sedang kita kerjakan. Dan kita terikat dalam satu kontrak kerja dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lagi kita memakai alasan bermacam-macam untuk menolak apa yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita, untuk kita melayani sesama kita yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Prinsip pelayanan yang kedua di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan berbicara pribadi, bukan kelompok. Yang kedua, pelayanan berbicara pribadi, bukan kelompok. Seringkali semangat kita dalam melayani dan hidup bagi Tuhan dipengaruhi dengan keadaan orang lain. Ketika kita dipercayakan sebuah pelayanan, seringkali kita berkata, "Ya, saya mau melayani kalau ada dia, kalau ada dia, dan dia." Atau saya mau melayani kalau sama-sama dia. Kalau saya sendiri, aduh, bagaimana ya? Saya malas. Karena kalau ada acara hanya saya terus yang kerja. Capek. Lebih baik jadi jemaat yang biasa, Jo. Seringkali kita mendengar ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan atau perkataan-perkataan seperti demikian. Tetapi sadarkah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa setiap kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ini berbicara pribadi, bukan kelompok. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam kisah yang kita sudah baca di atas, hamba yang memperoleh 5 dan 2 talenta ini bisa saja bersikap sama dengan yang menerima 1 talenta. Dengan berpikir, "Oh iya ya, daripada nanti tidak memperoleh laba dan akhirnya modal pun habis, lebih baik simpan saja. Paling tidak kalau Tuhan datang dan meminta kembali apa yang harus talenta-talenta yang sudah diberikan kepada kita, modal tetap ada." Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita lihat bahwa yang hamba yang menerima 5 dan 2 ini tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta ini. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ini adalah pekerjaan yang harus mereka kerjakan secara pribadi, yang harus mereka lakukan secara pribadi. Kalau yang 1 talenta mau menimbun talentanya, silakan, tetapi kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada saya harus jalankan, saya harus kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara pelayanan sama seperti demikian. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah percayakan pelayanan kita masing-masing. Mari kita kerjakan. Ada bagian yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah tempatkan kita. Contohnya di dalam komunitas keluarga besar KOM di tempat ini, ya. Ada yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin. Ada yang dipercayakan Tuhan dalam melayani di dalam ibadah. Ada yang dipercayakan untuk men-setting pelayanan dan dapat dimuat di media sosial. Ada bagian yang berdoa. Mungkin ada yang tidak bisa melakukan semua yang saya sebutkan tadi, tetapi dia hanya bisa mengatur ruangan ibadah, mempersiapkan ruangan ibadah dan lain-lain. Itulah bagian yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita kerjakan bagian kita masing-masing, karena Allah mau keselamatan yang kita sudah terima itu kita bawa kepada orang lain, sehingga orang yang lain yang belum kenal Tuhan, belum percaya Tuhan, belum bertobat, mereka pun diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip dalam melayani di sini yang saya lihat adalah setiap pribadi harus mempertanggungjawabkannya secara pribadi di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak hanya mengerjakan secara pribadi, tetapi kita pun mempertanggungjawabkannya secara pribadi di hadapan Allah. Ketika kita menghampiri tata Allah, Allah pun akan bertanya apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita mengerjakan talenta yang diberikan oleh Allah, yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, ataukah tidak? Karena kalau kita tidak melakukan, maka ada hukuman yang akan kita terima. Di dalam kisah bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam perikop tadi, di ayat-ayat terakhir di situ dijelaskan bahwa yang menerima 1 talenta ini tidak melakukan apa-apa, dia hanya menimbun. Ketika itu pun Allah berkata, tuannya berkata bahwa dia harus dihukum. Tetapi yang kita lihat ketika hamba yang memiliki 5 dan 2 talenta ini, ketika diminta pertanggungjawabkan, yang 5 berkata, Tuan, saya sudah mengerjakan talenta ini dan ada laba 5 talenta. Dan yang kedua pun demikian, Tuan, saya sudah mengerjakan dan ada laba 2 talenta. Dan kita melihat akhir daripada hamba-hamba yang setia mengerjakan, talenta mereka pun ditambahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan mau kita melakukan pelayanan ini bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai keharusan. Karena apa? Karena Allah mau memakai kehidupan kita untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Setialah dengan bagian talenta yang Tuhan sudah percayakan di dalam dirimu masing-masing. Kerjakan itu karena ada upah yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita satu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan pagi ini. Biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan, kami menjadi orang percaya yang melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Biarlah kami menjadi hamba-hamba yang setia, yang mengerjakan setiap talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, sehingga kami membawa dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, dan dengan membawa laba masing-masing talenta yang Tuhan sudah percayakan bagi hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, memberkati keluarga besar KOM yang ada di Indonesia, yang ada di Swedia, Belanda, Australia, Inggris, Somalia, Singapura, Amerika, dan di seluruh dunia. Kami berdoa untuk Ketua Umum kami, Ibu Shirley Brehman, Pak Haryadi Kumala, Lia Jeki, dan semua pengurus Community of Miracle. Kami berdoa untuk keluarga mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan pendidikan mereka. Tuhan memberkati. Biarlah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menangani persekutuan ini, sungguh-sungguh mereka menjadi orang-orang yang paling diberkati oleh Tuhan karena melihat tangan Tuhan yang dahsyat atas persekutuan ini. Biarlah kami semua tetap setia, taat, dan melakukan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.